لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasuluhu ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usiku wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala aidan, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa 'addi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Masyarul muslimin jamaah Jum'ah rahmatullah. Di kesempatan yang sangat mulia ini, di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan, kami berpesan kepada diri kami dan para jamaah, hendaknya kita berupaya untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah dengan berusahanya semaksimal mungkin melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita benar-benar menjadi hambanya yang mendapatkan keselamatan, kemuliaan fid dini wad dunya wal akhirah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan berbekallah kalian semua dalam hidup kita, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bertakwalah kepada Allah, hai orang-orang yang memiliki akal. Masyarul muslimin jamaah Jum'ah rahmatullah. Sebentar lagi kita akan masuki Ashhurul Hurum, 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bulan Rajab, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam surah Taubah ayat 36. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sesungguhnya dalam hitungan bulan menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 12 bulan yang itu termaktub dalam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam bulan itu Allah telah ciptakan langit dan bumi. Di dalamnya ada 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para mufassir menjelaskan 4 bulan yang dimuliakan yang dinamakan Arba'atul Hurum adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan yang keempat meloncat jauh bulan Rajab. 4 bulan ini adalah bulan mulia, dengan bahkan menjadi bulan yang penuh dengan keberkahan, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa khusus untuk bulan ini, bulan Rajab yang akan datang. Allahumma barik lana
fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami semua di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukan kami ya Allah dengan bulan yang sangat agung, bulan mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Sebagai umat Islam, kita patut bersyukur Allah masih memberikan usia panjang sampai detik ini, sampai hari ini kita bisa bernafas, bisa melakukan semua aktivitas dengan sangat sempurna. Dan itu karunia Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Usia panjang itu nikmat. Kewajiban kita bersyukur atas usia panjang yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Karena sebagian besar umat manusia, bahkan kita umat Islam, sering sekali lupa dengan dua nikmat yang kadang itu terlena. Apa itu? Yaitu waktu luang, usia, dan umur yang Allah telah berikan kepada kita. Ini kesempatan yang sangat baik untuk kita sambut. Rasulullah saja sampai berdoa agar Allah berikan keberkahan dan bertemu dengan bulan mulia, bulan Ramadan. Dan itu mengajarkan kepada kita semua, hendaknya kita punya orientasi hidup kita adalah orientasi akhirat. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahmatullah. Lalu kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai berdoa agar Allah berikan keberkahan di bulan Rajab? Karena di dalamnya penuh dengan keutamaan, penuh dengan keistimewaan, penuh dengan keberkahan. Yang tentu yang pertama, di mana ketika kita beribadah di bulan ini, Allah berkahi, Allah berikan banyak anugerah. Bukankah kita ini dalam hidup dan kehidupan kita yang kita cari hanyalah keberkahan Allah, bukan yang lain. Kemewahan harta, pangkat dan jabatan, dan lain sebagainya, manakala tidak mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, tentu itu tidak berarti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu masyarul muslimin jamaah Jumat rahmatullah, kalau Allah memberkahi bulan Rajab, hendaknya kita menyambutnya dengan sambutan yang penuh dengan kegembiraan, penuh dengan kesungguhan dan keseriusan. Senyampang Allah Subhanahu wa taala masih berikan usia kepada kita, gunakan waktu-waktu yang akan berlalu di bulan Rajab ini untuk memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah menyampaikan, al-amalus salih a'dhamu ajran fil ashhuril hurum. Amal saleh itu lebih berat, lebih agung pahalanya di bulan yang Allah muliakan, termasuk bulan Rajab. Wa dzulmu fihinna, akan tetapi kezaliman yang dilakukan di dalamnya pula a'dhamu fi dzulmi, itu juga agung, besar dosanya, besar kezalimannya fima siwahunna, dibandingkan dengan 4 bulan yang Allah muliakan. Itu maknanya kalau kita beribadah, Allah lipat gandakan pahalanya dengan pahala yang lebih banyak. Dan pun pula kalau kita berbuat dosa, berbuat kezaliman, kezaliman itu pula akan dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu masyarul muslimin jamaah Jumat rahmatullah, saat ini kita tengah mendapatkan ujian berat, di mana negeri kita ini yang diuji Allah Subhanahu wa taala bertubi-tubi. Saudara kita di Sumatera telah berduka, dan duka itu amat sangat mendalam.
dan bahkan termasuk kita hendaknya prihatin, setidaknya ikut mendoakan agar saudara kita diberikan keikhlasan, kesabaran, dan ketabahan, dan keluarga yang telah meninggal dunia diterima Allah Subhanahu wa ta'ala amal ibadahnya. Dan setiap musibah itu sesungguhnya adalah sebagai akibat dari dosa yang telah dilakukan oleh umat manusia. Karena sesungguhnya bencana yang paling besar bukanlah bencana alam, akan tetapi bencana yang paling dahsyat adalah bencana akhlak dan moral. Bisa jadi bencana alam yang terjadi di Indonesia dan segala hal-hal yang tidak kita inginkan, musibah yang terjadi di negeri ini, itu adalah akibat dari bencana moral dan akhlak yang terjadi selama ini. Karena pemimpin yang mungkin zalim, karena masyarakat yang mungkin abai, karena dosa-dosa yang dilakukan oleh kita mungkin, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah." Dan takluklah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan musibah yang menimpa tidak hanya kepada orang yang zalim saja, tetapi kalau musibah bencana itu terjadi, maka semua terkena imbas dan akibat dari kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh umat manusia. Dan ini tegas Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Kerusakan daratan dan di lautan itu sebab ulah tangan manusianya itu sendiri. Apakah alam bersalah? Apakah bumi berdosa? Tentu saja tidak. Bumi punya hukum sendiri, alam punya hukum sendiri, hutan punya hukum sendiri. Ketika hak-haknya diambil, dirampas dengan tidak bertanggung jawab, maka akibatnya daratan akan tenggelam dengan air, tumpah ruah, air menenggelamkan seluruh bumi, karena tidak ada lagi air yang meresap dari hujan deras atau bahkan dari lautan yang kemudian keluar karena tidak menampung air begitu deras. Dan ini adalah akibat dari bencana akhlak dan moral manusianya. Karena itulah ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahmatullah, melalui momentum bulan yang mulia, bulan Rajab ini, hendaknya semua umat manusia, kita bangsa Indonesia, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengakui semua dosa dan kesalahan kita. Bisa jadi kita yang diam, tidak bersuara, dengan melantangkan, menyuarakan kebenaran atas kebatilan yang terjadi, itulah dosa kita. Masyarul muslimin, jamaah Jum'ah rahmatullah, di kesempatan yang mulia ini, di bulan yang mulia sebentar lagi akan datang, hendaknya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertaubat, memperbaiki diri akan semua yang sudah kita lakukan, dan tidak usah kita menyalahkan siapa-siapa. Kitalah yang mungkin juga harus bertanggung jawab terhadap nasib bangsa dan negeri yang kita cintai ini. Kitalah yang terus bertanggung jawab untuk memperbaiki akhlak dan moral bangsa dan negara yang kita cintai ini. Dimulai
dari memperbaiki diri, kemudian memperbaiki keluarga, menyiapkan anak-anak yang terbaik, generasi yang akan meneruskan kebaikan-kebaikan yang telah kita wariskan, meneruskan jejak-jejak langkah perjuangan para pejuang negeri ini, bahkan mewarisi jejak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbaiki akhlak dan moral dari apa-apa yang itu menjadi tanggung jawab kita. Bahkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini hanyalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan koridor dalam syariat, dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan telah dicontohkan perilaku kehidupan sehari-hari oleh orang terbaik dan termulia baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan engkau Muhammad benar-benar punya akhlak yang sangat mulia. Dan bahkan Rasulullah diutus itu untuk memberikan rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiada laku diberikan risalah, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan rahmat bagi seluruh alam. Tidak hanya memberikan rahmat bagi keluarganya, bagi sesama muslim, bahkan untuk alam pun Allah telah mewariskan rahmat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah teladan terbaik dalam segala akhlaknya. Al-Quran telah lama kita tinggalkan, telah lama kita abaikan. Mungkin kita baca setiap hari, mungkin kita faham, tetapi apakah benar-benar kita amalkan? Itu yang menjadi pertanyaan besar. Bahkan dalam tataran negara telah diatur sedemikian rupa. Seluruh aturan-aturan itu telah diatur sedemikian rupa agar kehidupan umat manusia ini baik dan sejahtera. Namun persoalannya bukan aturannya yang salah, tetapi manusianya yang berlaku zalim, yang berlaku aniaya, yang berani menantang aturan-aturan yang sudah diatur, baik oleh negara atau bahkan telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahmatullah. Dan yang kedua, hendaknya setelah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memperbaiki lagi hubungan kita kepada Allah. Karena di bulan Rajab ini ada momentum besar, yaitu diperjalankanlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dinamakan Isra Mi'raj. Buah dari itu adalah perintah sholat 5 waktu sehari semalam 17 rakaat. Sholat itu adalah hubungan langsung kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Konektivitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sholat. Dan sholat itu ibadah yang pertama satu-satunya yang langsung diterima Rasulullah diterima oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah menerimanya di Sidratul Muntaha, tidak melalui perantaran malaikat Jibril. Karena itulah di momentum ini, saat Isra Mi'raj kita peringati, maka hendaknya kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Quwwatusillah billah, kekuatan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya benar-benar menjadi prioritas dalam hidup kita. Secara spiritual, secara ruhiyah,
kita ini masih jauh, masih amat jauh. Pelaksanaan ibadah sholat secara ritual saja kadang-kadang masih banyak yang belum sempurna. Apalagi secara hakikat, apakah ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak? Karena kalau kita ingin mendapatkan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah telah mempertegas, wasta'inu bis sabri was shalah, dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sabar dan sholat. Kalau kita ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita sabar menerima semua takdir Allah, dan kita melaksanakan sholat dengan benar sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lama tidak dengan istiqomah menjaga waktu-waktu sholat, tidak hanya waktu sholat wajib, bahkan juga Rasulullah mengajarkan untuk sholat-sholat sunnah, terlebih saat qiyamul lail, saat dimana orang banyak tidur, kita bangun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon pertolongan atas semua persoalan yang kita alami. Persoalan ujian itu amat sangat kecil kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menolongnya. Tidak ada yang besar bagi ujian-ujian yang kita terima. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menolongnya, maka Allah pasti memberikan pertolongan yang terbaik dalam hidup kita. Minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan minta tolong kepada selain Allah. Dengan jalan sabar dan menegakkan salat dengan sempurna, agar hidup dan kehidupan kita senantiasa ditolong dan dibarokai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Huwallazi ba'atsa fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, ampuni semua dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa ayah ibu kami, dosa semua keluarga kami,
dosa semua orang Islam, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada, dan dosa semua guru-guru kami, ya Allah. Berikan kami rahmat-Mu, berikan kami ampunan-Mu, berikan kami kesempatan untuk bertaubat sebelum ajal menyebut kami, dan perbaiki hidup kami, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikru ajalun akbar.